Hai, salam kenal. Nama aku Amadis. Aku mau coba ceritain kisah hidup aku di sini. Jadi pada 24 Maret 2012 aku lahir dan itu pastinya jadi awal kehidupan aku. Aku mau coba ceritain pengalaman-pengalaman aku yang masih aku ingat sampai sekarang. Ya, seperti anak-anak pada umumnya juga, aku juga dapat kasih sayang yang lebih dari cukup dan aku ngerasa nyaman sama hal itu. Dan ya gitu deh, pokoknya aku juga ngerasain masa-masa kecil aku tuh bahagia. Dan kita langsung loncat ya ke umur aku yang keempat tahun. Jadi di sini aku itu sering banget diurusin dan lebih sering diurusin sama kakak sepupu aku. Namanya Rika, tapi aku seringnya manggilnya Teteh Eneng, nggak tahu kenapa disuruhnya kayak gitu. Jadi ini kejadian ini masih aku inget sampai sekarang dan kalau aku pikir-pikir sekarang ini memalukan sih. Jadi waktu itu aku sama Teh Neng lagi main di taman gitu. Terus dengan bodohnya aku suruh Teh Neng berhenti dan aku bilang kayak gini. Sabar dulu, lihat dulu itu di sana loh Teh. Tuh lihat, Teteh lihat gak orang yang itu? Lihat kan? Iya, emangnya kenapa sih Del? Oh ya, sebenarnya dari dulu semua keluarga aku tuh panggil aku tuh Adele. Tapi sebenarnya aku pengennya dipanggil Amadis. Jadi aku Tunggu kenalin sini diri ke aja, aku kalian kesana Amadis dulu. ya. Ih kakak sendirian aja ya di sini. Ih, masa ke tamannya sendirian aja sih kak? Lihat dong, aku ada yang nemenin. Masa ke tamannya sendirian aja, duduk sendirian pula di sini. Aku aja ada yang nemenin. Apa jangan-jangan kakak jelek ya makannya nggak ada yang nemenin? Hah? Serius gue dikatain sama bocil? Astagfirullahaladzim Adel. Maaf ya, dia anaknya emang kayak gini, suka ceplos-ceplos kalau ngomong. Maaf ya, maaf banget. Maklumin aja. Bye, aku duluan ya. Ih, kok kamu kayak gitu sih? Nggak boleh kayak gitu tahu. Wah, udah lama banget aku nggak ke taman ini. Ternyata tamannya nggak berubah, masih tetap sama kayak dulu. Yang sini bentar. Ya, kalian gak salah denger. Semasa kecil aku dipanggil Ayang sama ortu. Dan aku seneng dulu kalau dipanggil itu. Tapi sekarang aku udah malu banget kalau diinget-inget. Kenapa bun? Ayolah, katanya mau makan ramen. Itu loh, ramen yang berbuka itu. Katanya kamu mau makan di sana. Ayo cepetan. Mumpung bunda ingat nih. Oh iya ya, kita kan mau makan ramen. Ya udah, ayo kita ke sana sekarang. Aku udah nggak sabar juga. Aku penasaran rasanya kayak gimana. Ya udah, ayo kita pergi sekarang. Ayo kita ke sana sekarang. Aku udah nggak sabar loh. Aku penasaran rasanya kayak gimana. Iya, ya udah, ayo kita ke sana sekarang.
Gak tahu kenapa di umur 4 tahun itu aku suka banget nyanyi. Padahal biasanya aku gak suka nyanyi. Tapi dari umur 4 tahun itu aku jadi suka banget sama nyanyi. Sampai sekarang pun itu jadi hobi aku. Aku kalau lagi gabut atau lagi sendirian pasti suka banget nyanyi-nyanyi gak jelas. Aku akhirnya masuk nama TK kamu dan siapa? ini tahun Boleh pertama kenalan aku di nggak? TK. Nama aku Mia. Salam kenal, namaku Adele. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 가만 보고 있어도 좋아 Dan aku akhirnya masuk ke SD, dan di SD itu aku bingung banget karena aku itu kayak nggak suka bergaul, nggak suka gabung sama teman-teman aku yang lain karena emang aku tuh orangnya pemalu banget. Jadi aku lebih pilih kayak sendiri. Pas istirahat kan pada main tuh, dan aku diajak Bosen, sih, aku tapi aku keluar nggak aja mau deh. karena aku malu. Guys, gue kesana bentar ya. Hai, boleh kenalan nggak? Kenalin, nama aku Cahaya. Nama kamu siapa? Kamu kok sendirian aja di sini? Mau nggak ikut aku main? Hai Kak Cahaya, salam kenal. Nama aku Adele. Oh, Adele ya. Ya udah, ayo ikut aku main aja. Aku juga mau ngenalin kamu ke teman-teman aku yang lain. Ayo, nggak apa-apa, ikut aku aja. Ayo Kak. Nah, di situ aku mulai deket tuh sama mereka. Sebenarnya nggak cuman Kak Cahaya sih, di situ ada 4 orang, teman-temannya Kak Cahaya juga. Nah, tapi yang aku inget cuman Kak Cahaya doang. Ya maklum lah, soalnya itu udah lama. Nah, akhirnya aku udah naik nih kelas 3. Nah, kan kelas 2-nya aku belajarnya di rumah tuh karena ada Ternyata corona. benar. Jadi mereka udah nggak ya, di sini mereka lagi. udah nggak di sini Mereka lagi. kan Mereka udah jadi lulus. alumni. Jadi aku kayak dulu lagi deh, aku sendiri. Soalnya aku masih Kayak pemalu, dulu guys. lagi deh. Padahal pas kelas 1 seru banget. Adel, kamu masih ingat sama aku nggak? Hah? Siapa ya? Masa kamu lupa sih sama aku? Aku kayak pernah lihat kamu sih. Siapa ya? Oh, Dania ya? Bener gak? Nah iya, ternyata kamu masih ingat ya. Kamu mau jadi teman aku nggak? Soalnya aku sampai sekarang masih nggak punya teman. Hah?
kamu ajak aku temenan. Sebenarnya aku tahu sih kenapa dia nggak punya teman sampai sekarang. Gimana enggak? Dia belum bisa baca dan belum bisa nulis. Aku temenin aja deh. Ya udah, mulai sekarang kita temenan ya. Sekarang aku yang temenin kamu, oke? Karena di situ aku ngerasa aku tuh empati dan aku juga malu, jadi aku nggak suka bergaul. Mumpung dia ngajakin aku temenan, aku terima aja. Dan akhirnya aku jadi deket sama dia. Dan aku itu ngasih Kamu mau dia jajan uang kan? karena Ini pakai uang aku ekonomi dia aja. itu kurang. Karena aku kasihan ngeliat dia setiap kali istirahat cuman dia yang nggak jajan. Makasih ya, makasih banget. Iya, sama-sama. Ya udah nih, pakai buat kamu jajan ya. I'm feeling drunk and high, so high, so high. La la la. Nah, aku kan kalau di sekolah introvert ya, tapi anehnya di rumah aku ekstrovert gitu. Aku suka banget bergaul kalau di rumah, dan ini salah satu teman dekat aku namanya Ira. Aku sama dia dulu tuh deket banget, sumpah deket banget, udah kayak anak sama nyokap, sumpah deket banget. Dia dulu sering jadi tempat cerita buat aku. Aku kalau main pasti sama dia terus. Dia juga sering nawarin diri buat suapin aku kalau aku lagi makan. Kalau aku nolak pasti dia marah sama aku. Terus ini aku rada malu sih. Aku sering dulu dimandiin sama dia, tapi bukan aku yang minta, alias dia sendiri yang mau. Terus dia juga yang pakein bajunya. Aku seneng banget di situ. Aku ngerasa kalau dia itu teman yang langka. Dia baik banget sama aku. Padahal aku sering ngata-ngatain dia, tapi dia tetap aja sabar sama aku. Aku pun jadi jarang marah waktu itu sama dia. Marah pun kadang-kadang doang. Nah, aku juga sering main sepeda dulu sama dia. Pokoknya dulu itu aku deket banget deh sama dia. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 Tapi itu semua nggak bertahan lama. Soalnya nggak lama setelah itu ortu aku sama ortunya Ira itu berantem. Aku nggak tahu apa masalahnya mereka sampai mereka bisa berantem hebat kayak gitu. Tapi intinya setelah pemberantaman itu aku udah nggak dibolehin lagi main sama Ira sama ortu aku. Aku nggak tahu kenapa. Padahal kan itu masalahnya mereka. Tapi kenapa jadi aku yang nggak boleh main sama Ira? Itu pikiran aku dulu. Tapi ternyata semakin kesini Ira pun jadi ngejauhin aku. Aku nggak tahu apa salahku. Tapi waktu awal-awal mereka berantem dan aku nggak dibolehin lagi main sama Ira, aku nangis. falling in fear you are Karena di situ aku mikir kalau ortu aku yang salah. Del, Ditambah lo lagi bisa di tunggu sekolah aku dulu berantem nggak sama sih? Dania Gue belum punya karena kalau dia itu sekarang. minta uang ke Lo aku ikhlas kan. nggak sih? Dan aku nggak ada niatan mau ngasih ke dia, dia yang minta sendiri dan dia janji mau bayar. Dan aku percaya, tapi sampai sekarang pun belum Sebenarnya lo dibayar. ikhlas gak sih bantu gue? Lo ikhlas gak sih? Kalau kayak gini sih sekarang? Intinya sekarang pertanyaan gue, mana balikin uang gue? Soalnya lu janji bakal bayar, Dania, kenapa nggak lu tepatin? Gue bukannya nggak mau tepatin, Adel. Lo bisa ngerti nggak nyokap bokap gue gimana? Ih, lo kok kayak gitu sih? Lo kok dikasih hati minta jantung? Gue masih baik ya karena mau minjemin lo, tapi nggak kayak gini juga. Intinya sekarang lo tuh udah berubah. Stop, ya, oke fine, gue ikhlasin uang itu. Tapi intinya gue udah nggak percaya lagi sama lo. Tapi aku jadi happy lagi. Soalnya nggak lama setelah itu di hari Jumat, aku lagi nunggu yang lain senam dan tiba-tiba ada satu anak perempuan yang duduk sebelah aku. Nah, aku kayak mikir kayaknya dia murid baru deh, soalnya aku nggak pernah lihat sebelumnya. Dan aku kayak ngeliatin dia gitu.
주파래 Nah, ternyata dia ngeliatin aku juga. Dan dia tersenyum sama aku. Dan aku entah kenapa ngebales senyumannya. Soalnya dulu aku gak suka senyum ke orang lain. Tapi entah kenapa semenjak hari itu aku jadi suka senyum ke orang lain. 변하지 않는 Dan satpam aku itu kasih tahu kalau nama dia itu Melody. Dia emang murid baru di sekolah ini. Dia ternyata juga kelas 5, sama kayak aku. Tapi bedanya aku di kelas C, dia di kelas B. 그래도 우린 늘 웃어주고 Dan aku pun naik ke kelas 6. Dan entah kenapa di kelas 6 itu aku ngerasa aku lebih dekat sama dia. Aku jadi sering ketemu dia. Terus kejadian ini, pas aku selesai senam, lagi-lagi dia senyum ke aku. Dan pastinya aku bales. Dan aku seneng kalau udah kayak gitu. Tapi ada nih konflik baru aku sama Dania. Dania itu ternyata nggak suka sama Melody. Dan kita jadi sering debat karena hal itu. Dih, nongol juga nih anak. Tadi gue nyariin lo tahu, ternyata lo baru kesini. Pasti tadi lo di kantin dulu ya. Oh iya, kasihan deh. Tadi pas senam gak bisa ngeliat Melody jelas ya. Soalnya kan Melody di depan, sedangkan kita di belakang. Tapi masih mending ya, Ge, lo masih bisa ngeliat Melody daripada nanti Melodinya dipanggil sama Allah gimana. Dih, astagfirullahaladzim Dania. Gue tanya ya sekarang sama lo dapet pikiran dari mana kayak gitu, gue tanya. Soalnya kalau lo punya pikiran kayak gitu, sama aja lo nyumpahin Melody metong Dania. Lo kenapa sih? Nggak tahu, kepikiran aja gitu. Ah udahlah, males gue sama lo, mendingan gue ke kelas. Dan tentu aja aku kaget ngedengar dia ngomong kayak gitu. Tapi aku lupain aja, dan singkat cerita udah istirahat. Aku mutusin buat keluar kelas. Adel, aku mau kasih kamu buku stiker. Mau aku kasihnya kapan? 주파래 Pulang sekolah mau nggak? 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 Oh, ya udah, makasih ya. Sumpah di situ aku nggak nyangka banget. Di situ juga jadi pertama kalinya aku ngobrol sama dia. Dan ternyata beneran dong. Pas pulang sekolah, dia beneran ngasih buku itu ke aku. 지한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 Nih, buat kamu. 이해했잖아 때론 오해하고 서로를 Wah, makasih ya. 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아 Nah, entah kenapa setelah hari itu aku jadi punya keberanian buat ngomong sama dia, kayak ngajak ngobrol dia gitu. Karena sebelumnya aku nggak pernah berani buat ngajak ngomong dia, karena aku malu gitu. Karena memang basicnya aku pemalu kan orangnya. Tapi di situ aku jadi mikir, lah dia aja berani ngajak ngomong aku, masa aku nggak berani sih? Jadi di hari Rabu aku beraniin diri ke dia buat ngomong dan yang ngata-ngatain dia itu loh. Aku berani buat ngobrol sama dia pas pulang sekolah. Aku langsung kayak cari dia buat bilang itu semua. Dan untung aja ketemu. Dan aku langsung tanpa pikir panjang nyamperin dia dan ngomong itu semua ke dia. Kamu mau tahu sesuatu nggak? Apa?
Jadi gini, aku punya temen namanya itu Dania. Nah, tapi pas hari Selasa itu aku lupa Selasa kapan. Dia tuh kayak suka ngebahas kamu gitu kalau lagi ngobrol sama aku. Tapi ngebahasnya tuh kayak ngata-ngatain gitu loh. Contohnya pas hari Selasa waktu itu tuh dia tuh ngatain kayak gini, masih mending lah lo masih bisa ngelihat melodi daripada nanti melodinya dipanggil sama Allah gimana. Dia ngomong kayak gitu. Ih, kasar banget. Gak usah ditemenin lagi. Nah, akhirnya kan aku berhasil ngomong kayak gitu ke dia. Dan sebenarnya pas hari Kamis, Dania itu udah sempat minta maaf ke Melodinya langsung. Tapi pas di kelas, dia itu bilang kalau dia tuh nggak ikhlas minta maafnya. Dan ditambah lagi, kejadian ini bikin aku kecewa berat sih sama Dania. Hehe, stop. Loh, kenapa? Kalian kan udah dilarang buat main berdua. Kok kalian gak nurut sih? Terus, apa urusannya sama lo? Gue disuruh tanggung jawab, Del, karena gue itu sekretaris. Nanti kalau lo masih main sama dia, terus guru lihat gimana? Nanti gue juga yang kena. Nanti gue juga yang terlibat. Gue juga yang ada masalah. Gue yang kena masalah. Gue juga ngelarang lu karena gue peduli. Lo mau dipalakin mulu sama dia, ha? Gue juga peduli, Del. Makasih karena udah peduli sama gue, tapi cara lo salah. Setiap gue main sama dia, lo kayak mau ngejauhin gue sama dia gitu. Gue juga gak ada masalah kok kalau emang dia minta uang saku gue, karena gue punya rasa empati ke dia. Gue kasihan sama dia, jadi gue kasih. Dan gue juga ikhlas kok ngasihnya. Gue ikhlas, jadi mendingan sekarang lo ngejauh deh dari gue dan jangan atur-atur gue lagi. Karena lo itu bukan siapa-siapa gue, lo emang nyokap gue, bukan kan? Jadi lo gak ada hak ngatur-ngatur hidup gue, Chelsea. Kenapa lo jadi ngatur-ngatur gue kayak gini? Lo siapa gue sih? Lo siapa gue? Hah? Oke, sekarang biar masalah ini cepat selesai, kita tanya langsung ke Danianya aja. Dania, lo pilih siapa? Pilih ikut gue atau pilih ikut Adele? Chelsea, gue mau ikut Chelsea. Tuh, lo denger sendiri kan? Hah, ternyata lo emang jahat ya. Oke, fine kalau itu mau lo. Ya, of course di situ aku kesel banget sama Dania, bahkan lebih dari kesel. Aku udah gak percaya lagi sama dia, 100% udah gak percaya. Tapi lagi-lagi ada yang bikin aku happy. Di hari Rabu, lebih tepatnya 22 Januari 2025, belum lama terjadi kan? Hari itu hari Rabu dan aku nggak bisa ikut pramuka karena kaki aku sakit. Aku habis jatuh dari tangga dan aku izin ke guru aku dan aku disuruh izin ke guru pramukanya langsung. Jadi boleh nggak aku nggak ikut pramuka dulu hari ini? Soalnya kaki aku rada sakit kalau dipakai jalan. Minta izin aja sama guru pramukanya lah. Oh iya Pak. Pak, maaf mau izin, aku hari ini nggak bisa ikut pramuka, maaf banget. Soalnya aku abis jatuh dari tangga kemarin dan kaki aku rada sakit kalau dipakai jalan. Jadi boleh nggak hari ini nggak ikut dulu? Oh ya udah, kamu di kelas aja ya. Oh ya udah, makasih ya Pak. Akhirnya aku balik ke kelas aku dan aku lega sih karena diizinin, karena kaki aku memang waktu itu lagi sakit banget. Nah, akhirnya aku di kelas deh.
ditemenin sama guru aku. Dan tiba-tiba ternyata Melody dipanggil ke kelas aku sama guru aku. Kenapa ya, Pak? Tuh ambil onde-onde yang di situ, kasih Adele juga satu. Sorry, aku tiba-tiba pengen tanya ini. Menurut kamu aku orangnya gimana sih? Fun? Oh gitu, makasih. Kamu kalau mau cerita lagi nanti ke kelas aku aja. Aku ada di luar kelas kok. Oh oke. Ya udah, bye-bye. Nah, terus aku cari-cari alasan tuh buat ke kelasnya Melody. Nah, mumpung di situ ada botol bekas aku minum, aku alasan aja mau izin buang botol ke tempat sampah. Mau buang sampah. Nah, pas udah selesai buang sampah, aku nyamperin Melody. Soalnya Melody juga beneran lagi di luar kelas sih. Nah, disitulah aku ngabisin waktu kosong aku sama Melody. Aku cerita-cerita random ke dia, aku kasih pertanyaan random ke dia. Terus aku juga tanya kegiatannya dia. Terus aku juga ceritain tentang sikapnya Dania yang udah keterlaluan sama dia. Pokoknya dia nyambung deh kalau diajak cerita, dan dia tuh fun banget. Dia tuh pendengar yang baik. Aku seneng kalau cerita ke dia. Terus pokoknya dia tuh responnya baik banget. Dia responnya positif, dia juga baik banget sama aku. Pokoknya selama waktu kosong itu aku habisin buat ngobrol-ngobrol sama Melody lah. Pokoknya waktu itu jadi nggak kerasa gitu, karena aku kayak seneng gitu cerita ke Melody. Seakan kita berdua selamanya kita akan bersama. Takkan ada keraguan kini dan nanti, Ya udah, aku balik dulu ya. Ya, akhirnya singkat cerita, waktu nggak kerasa pramuganya udah selesai. Dan pastinya aku pamitan ke Melody Lucu buat banget balik deh ke kelas. kamu. Dan aku udah puas banget, udah bisa cerita semua itu ke Melody. Kamu Karena dia juga fun lucu. banget, dia nyambung banget kalau diajak cerita. Responnya juga positif. Pokoknya dia perfect banget deh. Dia lebih baik daripada temen-temen yang biasa aku temuin. Pokoknya dia perfect. takkan ada keraguan kini dan nanti, takkan ada keraguan aku kan memilih. Percayalah,